Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para hadirin sekalian, selamat siang. Perkenalkan, saya Dinda Nurmaida. Insya Allah, selama 40 menit ke depan, saya sebagai host akan memandu jalannya acara Fikon hari ini. Yang terhormat, para hadirin beserta Fikon pada siang hari yang berbahagia ini, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang insya Allah luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum saya selamat datang kepada seluruh peserta Fikon dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Acara ini merupakan acara serangkaian Fikon yang akan diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Subang. Virtual Koordinator mengusung judul tentang manfaat daun sambung nyawa. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, perkenalan profil pemateri. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, peserta sudah presensi akan saya share di kolom chat. Baik, presensi sudah dapat diisi, link presensi di-share di kolom chat. Kepada moderator dan presenter, apakah sudah ada di ruangan? Sudah. Baik, apakah sudah siap? Sudah siap. Baiklah, langsung saja pada acara yang pertama saya berikan kegiatan ini kepada moderator. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, bagaimana telah diumumkan pada siang ini, hari Selasa, tanggal 22/2021, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat judul Manfaat Daun Sambung Nyawa. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini merupakan wadah untuk diskusi, baik untuk guru, siswa, maupun umum. Insya Allah, forum ini bermanfaat untuk kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dan tata tertib acara inti ini. Apakah sudah terlihat? Belum Bagaimana? terlihat. Sudah terlihat? Sudah. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib acara ini ya. Peserta dimohon menggunakan nama jelas, join Fikon sesuai jadwal. Peserta mengisi daftar hadir yang di-share oleh host. Peserta dimohon menonaktifkan mikrofon selama Fikon berlangsung. Selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak bergaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya pada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya kolom chat.
Penanya akan dipanggil dan dipersilahkan tanya sesuai urutan di kolom chat. Host mengeluarkan peserta di ruangan jika tidak mengikuti tata tertib. Sekarang saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Tasa Permatasahati, tempat tanggal lahir Subang 15 Februari 2006, alamat Jalan Kosedan Selatan, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, RT 12 RW 02, nomor telepon 082 121 194 861, email tasapermatahati15@gmail.com, IG Tasa Permatahati, hobi, olahraga, mendengarkan musik, dan mengeksplor. Moto hidup, jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya. Jenjang SD, nama lembaga SDN Tanjung Sari 2, tahun kelulusan 2016. Jenjang SMP, nama lembaga SMPN 2 Cikaum, tahun lulus 2020. Jenjang SMA, nama lengkap SMA PGRI 1 Subang, masih dalam keadaan pelajar. Riwayat organisasi, Pramuka, amanahnya anggota Pramuka, tahun 2016. Riwayat organisasi PMR, amanahnya Ketua PMR tahun 2019 sampai 2020. Riwayat organisasi OSIS, amanahnya anggota OSIS tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara Tasa Permatahati untuk menyampaikan materinya. Apakah sudah siap? Sudah. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya akan bahas tentang manfaat daun semu nyawa. Manfaat daun semu nyawa mempunyai pengertian asli Indonesia yang sudah lama dipakai untuk mengobati berbagai penyakit. Sembung nyawa atau bisa disebut juga daun dewa bernama Latin Gymnora procumbens. Dan daun sembung nyawa tumbuh dengan liar, namun bisa juga dikembangbiakan dengan cara stek batang. Daun sembung nyawa selain tumbuh di Indonesia, daun ini juga tumbuh di negara Thailand dan Malaysia. Nah, saya menyebutkan ciri-ciri daun semu nyawa. Daun semu nyawa itu berbentuk bulat, telur memanjang, lebar daun antara 1 hingga 5,5 cm, ujung daun tumpul dan bergunting pendek, di pangkalnya membulat, tepi daun tampak rata. Dan ada dari daun semu nyawa adalah mengatasi diabetes, mengatasi hipertensi, mengatasi peradangan, mengobati reumatik, mengobati dan daun semu nyawa. Yang memiliki aktivitas menurunkan diabetes,
diabetes atau kadar glukosa. Dan juga mempunyai daun semu nyawa memiliki sifat antiinflamasi dan antivirus. Cara semu nyawa dengan cara langsung sekalian atau dengan cara merebus daunnya. Sekian dari Hormat hati atas paparannya yang begitu menarik. Kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya, kita menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Langsung diajukan secara singkat, padat dan jelas. Ini saya persilakan kepada diri untuk bertanya. Belum ada yang berkegiatan akan klik untuk mengisi yang belum mengisi daftar hadir, saya sudah kirim di kolom chat atas linknya. Terima kasih. Untuk pemateri, Ya, saya ingin bertanya, ya silahkan. apakah daun sambung nyawa bisa mengobati asam lambung? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya. Daun semu nyawa bisa mengobati asam lambung karena memiliki kandungan etanol, steroid, dan flavonoid yang bisa menetralisir naiknya kadar asam lambung. Tapi penyakit asam lambung itu tidak hanya dengan daun semu nyawa saja, tapi diformulasikan dengan temulawak. Jadi temulawak itu bisa meningkatkan high density lipoprotein dan menurunkan low density. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wafa Fadilah. Daun sambung nyawa tersebar di pulau mana saja? Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya, saya jawab. Daun semu nyawa tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ada juga di Pulau Bali, tapi tidak merata pertumbuhannya, jadi dengan cara liar pertumbuhannya. Ya, terima kasih. Itu jawabannya. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saya Widi. Daun sambung nyawa itu, apa daun sambung nyawa itu? Daun sambung nyawa itu adalah obat herbal untuk penyakit apa saja seperti diabetes, hipertensi, dan rematik. Karena daun semu nyawa memiliki kandungan yang tadi saya sebutkan, jadi bisa menetralisir dari penyakit yang tadi saya sebutkan juga.
Terima kasih atas penjelasannya, cukup membantu. Terima kasih. Selanjutnya, kepada seluruh peserta, jika ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Sri Febrianti 1234. Apa saja manfaat daun sambung nyawa? Saya jawab ya, manfaat dari daun sambung nyawa itu bisa menurunkan kadar glukosa atau diabetes, bisa menetralisir penyakit apa sih? Asam lambung, dan bisa juga untuk mengobati luka, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Firda Nurulana. Saya ingin bertanya, bisa berapa kali sehari minum daun sambung nyawa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, meminum daun sambung nyawa cukup 2 kali sehari. Tapi jika cuma untuk 1 kali sehari bisa, tapi di pagi hari karena untuk menetralisir tubuh, jadi sebelum makan diminumnya. Ya, jadi begitu Firda jawabannya. Bisa dimengerti? Jika sudah, mari lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Putri. Apakah daun Afrika sama dengan daun sambung nyawa? Oke, daun Afrika dan daun sambung nyawa itu bentuknya mirip, tapi untuk manfaatnya itu berbeda. Daun Afrika itu adalah tumbuhan kenir-kenisiran atau dikenal juga dengan daun pahit atau bitter leaf. Persamaannya cuma karena pahitnya aja kali ya, sama bentuk daunnya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wida. Berapa harga daun sambung nyawa? Daun sambung nyawa sebenarnya nggak dijual, jadi tumbuh dengan liar atau nggak bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang. Jadi tumbuhnya liar. Oh, seperti itu. Terima kasih. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tia. Bagaimana cara mengonsumsi daun sambung nyawa? Cara mengonsumsi daun sambung nyawa itu hanya dengan diminum atau menjadikan lalapan makan. Tapi itu tergantung pada mereka yang ingin mengonsumsinya, jadi mau diapain aja terserah gitu. Ya, terima kasih ya. Semoga dimengerti untuk Tia. Ya, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Nurliana. Daun sambung nyawa berasal dari daerah mana? Jadi daun sambung nyawa berasal dari Indonesia. Tapi untuk daerahnya saya kurang tahu benar itu dari mana. Tapi yang terpenting itu dari negara Indonesia, berasal dari negara Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada audiens dan peserta lainnya, jika ingin bertanya, silahkan bisa di kolom chat ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kevin.
Apa efek samping dari sambung nyawa? Mohon maaf, maksudnya daun sambung nyawa. Silahkan. Untuk efek, oke, saya jawab ya. Jadi Ya. untuk efek samping dari daun sambung nyawa itu belum diketahui pasti. Tapi jika pengonsumsi terjadi suatu reaksi, lebih baik langsung dikonsultasikan kepada dokter terdekat. Baik, Ya, terima kasih. Silakan untuk para penonton dan para audiens jika ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Febrianti. Pertanyaannya, bagaimana cara daun sambung nyawa? Mohon maaf, maksudnya rasa Oke. daun sambung nyawa. Ya, jadi untuk rasa daun sambung nyawa ini rasanya tuh pahit kecut. Jadi emang nggak enak, tapi manfaatnya insya Allah banyak, bagus. Terima kasih. Jawabannya. Ya, terima Semoga kasih. puas ya dengan jawabannya. Pasti pas. Silakan. Kepada moderator. Ada yang bertanya lagi? Ya. Silahkan, host. Apakah saya boleh bertanya kepada presenter sebelum ada yang bertanya di kolom komentar lagi? Silahkan, tentu saja boleh. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah Hasa pernah merasakan manfaat dari daun sambung nyawa tersebut? Oke, terima kasih kepada host atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Untuk merasakan itu tidak pernah, tapi ayah saya pernah meminum itu untuk menurunkan kadar glukosa atau diabetes dalam tubuhnya. Jadi menurut saya daun sambung nyawa itu cukup efektif untuk mengobati diabetes, untuk menurunkan kadar glukosanya. Jadi untuk merasa belum, tapi banyak bilang rasanya tuh pahit gitu. Oke, bagaimana jawabannya? Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Mari kita lanjut. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fadilah. Bagaimana ciri-ciri daun sambung nyawa? Silahkan kepada pemateri. Jadi ciri-ciri daun sambung nyawa itu, jadi daunnya berbentuk seperti daun, pokoknya daunnya itu besar, lebarnya 1 sampai 5,5 cm. Ujung daunnya itu membulat gitu, tumpul membulat. Terus bentuknya seperti oval, tapi nggak seperti oval banget gitu. Berbentuk seperti oval, memanjang. Seperti itu. Jadi jangan salah untuk mengambil daun sambung nyawa karena pasti ada kesamaan sama daun-daun yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Wida. Apakah daun sambung nyawa asli tanaman hasil tanaman asal Indonesia? Oke. Yap, betul. Jadi daun sambung nyawa ini berasal dari Indonesia asli. Jadi tumbuh di Indonesia. Tapi yang tadi saya bilang, daun sambung nyawa ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, tumbuh juga di Malaysia dan Thailand. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kepada peserta dan para penonton umum di mana silahkan jika ingin bertanya bisa bertanya di kolom chat.
Jika tidak ada, saya ingin bertanya lagi. Boleh? Ya, boleh silahkan. Berapa lembar daun sambung nyawa untuk diabetes? Oh, untuk per lembar, jadi daun sambung nyawa itu untuk diabetes hanya cukup untuk hanya 7 lembar saja yang dipakai direbus. Bisa juga dimakan 7 lembar saja, tidak boleh lebih atau kurang. Supaya jadi apa ya? Jadi efektif ke penyakit yang diidapnya gitu. Terima kasih, sangat jelas untuk pemateri. Baik, Sekalian, moderator, apakah boleh saya mengingatkan kembali? silakan. Baik kepada audiens yang baru bergabung, silahkan untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Untuk mengisinya, link sudah di-share di kolom chat. Terima kasih. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Lintang Gustika. 7 lembar daun sambung nyawa direbus dengan berapa mili air? Silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk merebus daun sembuk nyawa ini cukup 2 gelas aja, 2 gelas air gelas belimbing. Nanti jadinya jadi 1 gelas. Jadi air rebusannya itu jadi 1 gelas gitu. Gimana untuk Lintang Gustika? Bisa dimengerti? Jika sudah, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Dina. Bagaimana cara membuat obat dari sambung nyawa? Oke. Untuk cara membuat obat mungkin obat gimana ya? Obatnya kayak tablet gitu, kapsul. Kurang tahu cara membuatnya, tapi untuk diminum secara herbal ataupun dikonsumsi secara herbal itu dengan cara direbus atau enggak menjadi lalapan saat makan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan jika ingin bertanya lagi kepada host, ingin bertanya lagi, silahkan. Pada pertanyaan saya yang tadi, Silakan ke seluruh peserta jika ingin bertanya. Jika tidak ada, saya ingin bertanya lagi. Daun apa saja yang berkhasiat untuk penderita asam lambung? untuk daunnya apa saja saya kurang tahu, Ya. tapi daun sampurnya itu salah satu untuk cara pintas untuk mengobati asam lambung. Terima kasih atas penjelasannya. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya lagi. Mohon maaf, moderator, ini Ya. ada yang bertanya Ya, silakan. dari Firda Nurliana. Saya bacakan ya. Ya, mohon maaf. Besok. Apakah kita bisa menanam sendiri daun sambung nyawanya di rumah? Saya jawab ya. Untuk menanam sendiri itu bisa, karena kita bisa mengembangbiakan daun sambung nyawa itu dengan cara stek batang. Jadi bisa dikembangbiakannya di rumah sendiri. Itu jawabannya. Semoga Itu terbantu ya.
host gimana, ingin bertanya lagi? Baik, pertanyaan saya, di mana kita bisa mendapatkan daun sambung nyawa tersebut? Terima kasih. Oke. Jadi, untuk mendapatkan daun sambung nyawa itu, biasanya daun sambung nyawa itu tumbuh di pinggir-pinggir jadi biasanya di tanah yang biasanya seperti itu dijadiin apa ya, untuk penghias rumah juga bisa, jadi tertutup gitu pagarnya. Semoga jawabannya membantu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Gustika. Bagaimana dosis pemakaian daun sambung nyawa? Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke, saya jawab. Jadi, dosisnya itu cukup 1 gelas ataupun 2 gelas per hari. Jangan lebih, karena kalau lebih itu tidak baik, yang berlebihan itu tidak baik. Cukup hanya 1 gelas sehari atau 2 gelas sehari. Segitu jawabannya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Adelia. Daun sambung nyawa, apakah akan lebih subur bila di area yang cukup sinar matahari? Oke, untuk lebih subur atau tidaknya itu memang bisa harus cukup sinar matahari dan airnya supaya tumbuh subur dan merembet banyak daunnya. Jadi gitu. Terima kasih atas jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Daun sambung nyawa tumbuh secara liar, apakah bisa ditanam dan bagaimana cara penanamannya? Oke, saya bacain ulang ya. Tidak, Daun sambung nyawa tumbuh secara liar, apakah bisa ditanam dan bagaimana cara penanamannya? Ya, jadi daun sambung nyawa ini bisa ditanam sendiri dengan cara batang, seperti yang tadi saya jelaskan di materi. terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada di Firda. Halo? Halo, Mohon maaf tadi sinyalnya jelek, jadi tidak terdengar suaranya. baiklah saya ulangi. Ini ada pertanyaan dari Firda. Apakah pemakaian daun sambung nyawa untuk semua usia? Oke. Untuk pemakaian daun sambung nyawa bisa untuk usia berapa aja. Tapi mungkin untuk usia belasan ke atas baru boleh meminum itu, dari 10 tahun ke bawah itu mungkin dosisnya berbeda lagi. Mungkin beda-beda usia, beda dosis. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Dina Cahaya Ningrum. Saya ingin bertanya, berapa kali dikonsumsi per hari? Oke. Jadi mengonsumsi daun semu nyawa itu perharinya tuh cukup 2 atau 1 kali sehari. Untuk dosis yang tadi saya sebutkan. Oke, Terima kasih, semoga membantu jawabannya. Yes. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya lagi. Kepada host, ingin bertanya lagi? Atau untuk peserta, jika ingin bertanya, silahkan bisa di kolom chat. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya ingatkan kembali kepada yang baru bergabung, kepada audiens, silakan mengisi presensi di kolom chat yang sudah disediakan. Terima kasih. Silahkan, jika ada yang bertanya lagi. Kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Wafa. Apakah daun sambung nyawa bisa untuk menyembuhkan penyakit kolesterol? Oke. Untuk kolesterol, daun semu nyawa ini cukup efektif karena bisa mengurangi kadar jadi bisa dipakai untuk kolesterol apapun itu. Terima kasih. Karena terdapat kandungan, mohon maaf, Silakan. Ya. kandungan jadi dalam kandungan daun semu nyawa itu terdapat beberapa kandungan seperti etanol, steroid, flavonoid, dan kaempferol, dan mempunyai ekstra anti-inflamasi dan antivirus. Jadi insya Allah bisa Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih ya kepada pemateri. Para hadirin sekalian, tanpa terasa pertemuan kita pada siang ini telah sampai pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah selesai pada waktunya. Tidak bijak bila kita masih terus melanjutkan pertemuan ini. Demikianlah acara Fikon kali ini yang membahas tentang manfaat daun sambung nyawa. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Fikon kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam Fikon lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini saya. Jadi ya.